Presiden Prabowo Subianto memastikan telah menyiapkan pengganti Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer yang terjerat kasus korupsi. Oke. Penggantinya Pak, penggantinya Pak. Ada nanti, tenang aja. Masih di Prime Market Highlight pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memastikan telah menyiapkan pengganti Immanuel Ebenezer yang terjerat kasus korupsi. Meski demikian, Presiden belum mengungkapkan kapan waktu pergantian atau reshuffle Noel. Presiden Prabowo Subianto memastikan telah menyiapkan pengganti Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer yang terjerat kasus korupsi. Presiden menyebut proses pergantian Noel sudah diurus. Meski demikian, Presiden belum mengungkapkan kapan waktu pergantian atau reshuffle Noel di Kabinet Merah Putih. Sudah diurus semuanya tuh, ya. Oke. Penggantinya Pak. Ada nanti, tenang aja. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah memberhentikan Immanuel Ebenezer dari posisi Wakil Menteri Ketenagakerjaan dalam Kabinet Merah Putih. Buntut dari penetapan tersangka terhadap Noel oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan pemerasan sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Tim Liputan IDX Channel. KPK kembali menyita mobil mewah milik Immanuel Ebenezer dari rumah dinas Wakil Menteri Ketenagakerjaan tersebut. Selain itu, penyidik juga menyita belasan unit ponsel. Penyidik KPK kembali menggeledah rumah dinas mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer. Rumah yang digeledah terletak di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Dari penggeledahan, KPK menyita 1 unit mobil minibus mewah yang biasa digunakan oleh Noel. Tak hanya itu, penyidik juga menyita barang elektronik dan 11 ponsel milik Noel. Mobil mewah berwarna hitam itu diduga terkait dengan kasus korupsi sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan yang melibatkan Noel. Menggeledah rumah Noel Ebenezer. Benar, jadi pasca dilakukan kegiatan tangkap tangan pada pekan kemarin, penyidik kemudian bergerak cepat untuk melakukan penggeledahan di beberapa titik lokasi. Dan hari ini tim melakukan penggeledahan di salah satu rumah di wilayah Pancoran, yaitu rumah saudara IEG. Dari penggeledahan itu, tim mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan juga aset dalam bentuk kendaraan bermotor roda 4. Dan hari ini juga langsung dibawa oleh penyidik ke Kantor. Mas, barang elektroniknya kalau boleh tahu apa, Mas? Di antaranya handphone. Jadi ada 4 unit handphone yang diamankan oleh penyidik. Kalau boleh tahu? Itu milik IEG, Mas. Diduga, jadi nanti kita akan... Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif terkait kasus dugaan korupsi kuota haji. Selain Hilman, KPK juga akan memeriksa Direktur Utama PT Anatama Purnatur Budi Darmawan dan Amaluddin selaku Komisaris PT Ebat Al-Rahman Wisata dan Direktur PT Diva Mabruro. Dalam perkara ini, KPK juga sudah melakukan penggeledahan di beberapa tempat, di antaranya 3 kantor Asosiasi Penyelenggaraan Ibadah Haji dan 1 rumah pihak Biro Travel. Dalam penggeledahan tersebut, KPK mengamankan dokumen, catatan keuangan jual beli kuota tambahan haji, dan barang bukti elektronik. KPK telah memeriksa dan mencegah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas dan 2 orang lainnya berinisial IAA dan FHM untuk berpergian ke luar negeri. Pencegahan dilakukan dalam rangka mengusut perkara dugaan korupsi penetapan kuota haji 2024, di mana KPK menegaskan akan secepatnya menetapkan tersangka terkait kasus dugaan korupsi kuota haji. Penetapan tersangka dilakukan KPK seiring proses penyidikan yang dilakukan penyidik kepada para pihak yang mengetahui proses ini. Sebelumnya pemirsa, tim penyidik KPK memeriksa mantan staf Yakut Khalil Qaumas, Isfa Abidal Aziz alias Gus Alex. Ya, Gus Alex diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota haji tambahan tahun 2024.
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa mantan staf Yakut Khalil Qumas saat menjabat Menteri Agama, Isfah Abdidal Aziz alias Gus Alex. Pemeriksaan dilakukan pada Selasa kemarin. Isfah diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi penentuan kuota haji tambahan 2024 yang merugikan negara lebih dari 1 triliun rupiah. Usai menjalani pemeriksaan, Gus Alex terlihat keluar Gedung Merah Putih pada Selasa malam sekitar pukul 20.30. Gus Alex enggan menjawab sejumlah pertanyaan awak media, termasuk jumlah pertanyaan selama pemeriksaan. Gus Alex juga bungkam saat sejumlah awak media mempertanyakan dugaan aliran dana ke mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qumas dalam kasus korupsi kuota haji. Pada ada aliran dana ke Gus Yakut Gus itu. Ada Bapak berapa, Pak? Dalam perkara ini, KPK telah memeriksa dan mencegah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qumas berpergian ke luar negeri. Pencegahan dilakukan dalam rangka pengusutan perkara dugaan korupsi penetapan kuota haji 2024. Selain Yakut, 2 orang lainnya berinisial IAA dan FHM juga turut dicegah ke luar negeri. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Berikutnya, pemirsa, Kementerian Koperasi menggandeng Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi untuk memperkuat digitalisasi koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Salah satunya dengan membentuk layanan microsite sistem informasi. Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi menyebutkan kolaborasi sistem digitalisasi ini dalam bentuk mengoptimalkan layanan microsite sistem informasi Kopdes Merah Putih atau SI Kopdes, di mana kerjasama ini akan mencakup 5 isu strategis, yaitu pertama, konektivitas jaringan, data center, ketiga, aplikasi platform, termasuk memperkuat pengelolaan komunikasi publik dalam operasionalisasi Kopdes Merah Putih, serta pelatihan literasi digital dan digital talent sumber daya manusia. Nantinya pemerintah menyiapkan infrastruktur digitalisasi Kopdes Kelurahan Merah Putih, khususnya memperkuat infrastruktur pada daerah terdepan, tertinggal, dan terluar atau 3T. Mewujudkan digitalisasi koperasi di Indonesia, terutama memperkuat ekosistem digital dalam pengelolaan koperasi desa Merah Putih. Karena di Komdigi ini kan berbagai instrumen ada. Tadi ada 5 isu. 1 soal konektivitas jaringan, kedua data center, ketiga soal aplikasi platform, keempat soal pelayanan komunikasi publiknya, dan yang kelima adalah soal pelatihan digital talent sumber daya manusia digital dalam pengelolaan koperasi di Indonesia. Jadi 5 isu.